Pemirsa KPU dari masing-masing daerah terus mematangkan persiapan jelang pemilihan serentak 2020. Proses pelipatan suara dan kotak suara menjadi bagian yang tidak kalah krusial dalam persiapan pemilihan serentak. KPU dari berbagai daerah sudah melakukan proses pelipatan suara dan persiapan pembentukan kotak suara sebagai bagian dari pemilihan serentak 2020. Selain bagian dari prosedur, proses ini juga dijadikan sebagai evaluasi dalam penerapan protokol kesehatan ketika melakukan proses penghitungan. Semakin dekatnya hari pemilihan serentak 2020, membuat KPU dari berbagai daerah sudah melakukan finalisasi persiapan. Selain menunggu logistik pelengkap, KPU juga terus melakukan evaluasi penerapan protokol kesehatan ketika proses pemungutan suara dilakukan. Ya, untuk mengetahui persiapan akhir dari pemilihan serentak 2020, kita bergabung dengan Cinta Zanidia dan juru kamera Fatan Jauhar dari kawasan Tangerang Selatan, Banten. Cinta, sejumlah KPU tiap daerah ini sudah melakukan persiapan-persiapan jelang hari pemilihan. Nah, bagaimana dengan KPU Kota Tangsel? Ini apakah persiapannya sudah matang begitu? Seperti apa Anda melihat di sana? Ya, Cikal, menurut informasi yang kami dapatkan dari KPU Tangerang Selatan, memang saat ini persiapan dari Pilkada Serentak tahun 2020 di Tangerang Selatan sudah mencapai 95%, yang mana menurut KPU Tangerang Selatan seluruh surat suara yang telah dipersiapkan oleh KPU memang sudah tersalurkan ke seluruh kecamatan yang ada di Tangerang Selatan, walaupun memang saat ini masih ada fokus terhadap penyortiran dari surat suara tersebut untuk dicari jika ada surat suara yang rusak, maka dari itu jika ada surat suara yang rusak ini nantinya akan langsung digantikan oleh pihak KPU. Selain itu juga ada juga keperluan logistik lainnya seperti logistik APD yang memang saat ini menurut KPU Tangerang Selatan sudah tersalurkan semuanya atau sudah tersalurkan sebanyak 100%. Lalu untuk keperluan logistik lainnya seperti logistik formulir-formulir yang memang penting dalam Pilkada Serentak tahun 2020 ini memang sudah tersalurkan sebanyak 97%. Adapun memang pihak KPU Tangerang Selatan saat ini mengaku bahwa pihak KPU akan menyelesaikan penyaluran dari formulir-formulir tersebut hari ini. Adapun untuk mengetahui lebih lanjut mengenai persiapan Pilkada Serentak tahun 2020 di Tangerang Selatan lebih detail lagi, sekarang ini saya sudah berada di salah satu kecamatan di Tangerang Selatan, yaitu Pondok Aren, dan saat ini juga saya sudah bersama dengan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pondok Aren, yaitu Ibu Suyamti Ambar. Ya, Ibu, selamat siang, Bu. Selamat siang. Ya, Ibu bisa langsung dijelaskan saja mengenai persiapan di Pondok Aren sekarang ini sudah sampai mana dan apakah benar bahwa seluruh surat suara sudah tersalurkan di kecamatan ini? Alhamdulillah untuk persiapannya kita sudah 95%. Hari ini kita tinggal menunggu penyortiran surat suara yang memang belum selesai dari masing-masing PPS. Jadi memang surat suara yang datang dari KPU tidak semerta-merta kami langsung masukkan ke dalam amplop, akan tetapi kita sortir satu persatu dulu. Takut ada kerusakan dan sebagainya. Tapi dari kemarin kita belum menemukan untuk yang rusak ataupun untuk yang harus dikembalikan, tidak ada. Jadi semuanya untuk surat suara itu belum ada yang rusak. Lalu untuk target penyortiran ini sampai kapan, Bu? Apakah ini masih bisa sampai hari Senin atau misalnya sampai tanggal 9 atau seperti apa? Untuk surat suara hari ini, karena kalau nanti ada kekurangan atau ada yang rusak, memang kami harus melaporkan. Jadi hari ini untuk penyortiran surat suara sudah selesai, kecuali logistik yang belum sampai seperti C plano, kemudian C hasil, itu memang hari ini baru akan dikirim dari KPU. Ini kan kalau penyortiran di Pondok Aren memang sampai sekarang masih belum melihat ada surat suara yang rusak ya, Bu ya. Tapi kalau misalnya ada yang rusak itu prosesnya seperti apa, Bu, sampai ke KPU lagi? Kalau ada yang rusak kami harus melaporkan dengan surat laporan ke KPU untuk yang rusak itu. Kemudian nanti akan diganti oleh KPU, seperti itu. Lalu mengenai logistik yang lainnya, Bu, seperti formulir-formulir yang memang penting dalam Pilkada Serentak tahun 2020 ini sudah sampai mana, Bu? Apakah semuanya sudah tersalurkan ke Pondok Aren ini atau masih ada belum? Sebagian sudah. Ada C pemberitahuan sudah sampai kepada pemilih, kemudian C daftar hadir sudah, daftar hadir DPTB, DPPH sudah. Kita tinggal menunggu C hasil dan C salinan serta C plano yang hari ini akan dikirim dari KPU.
Lalu mengenai APD, Bu, apakah memang semuanya sudah tersalurkan ke Pondok Aren dan apakah masih ada beberapa APD yang masih ada di gudang ini, Bu? Untuk APD, alhamdulillah sudah kami sampaikan kepada PPS sebagian kemarin. Ada termogan yang memang belum kami belum kami berikan karena memang harus di label dulu. Jadi kami menunggu dari KPU dulu untuk itu. Jadi hari ini mungkin akan kami bagikan kepada teman-teman PPS kelurahan untuk nanti digunakan untuk pemilihan itu. Seperti itu. Lalu bisa disebutkan saja, Bu, memangnya APD ini ada apa saja, Bu, yang sudah dipersiapkan oleh pihak KPU untuk tanggal 9 nanti? Ada 14 item APD. Yang pertama termogan, kemudian sarung tangan latek nanti digunakan oleh KPPS, kemudian sarung tangan plastik yang akan dibagikan pada pemilih. Satu pemilih itu 2 sarung tangan plastik. Kemudian ada baju hazmat, ada juga ember untuk cuci tangan itu kita ada 4, satu TPS itu 2 atas bawah. Kemudian hand sanitizer, kemudian sabun cuci tangan, kemudian ada disinfektan yang nanti akan disemprotkan serta alat semprotnya digunakan di KPPS itu. Seperti itu. Terima kasih banyak ya, Ibu, atas waktunya, Ibu. Ya. Iya, itu dia tadi wawancara saya dengan Ketua PPK dari Pondok Aren yang mengatakan bahwa memang saat ini persiapan di Pondok Aren sudah hampir selesai. Memang walaupun masih ada beberapa aktivitas yang harus dilakukan seperti penyortiran dari surat suara yang sudah datang ke Pondok Aren untuk dilihat apakah ada yang rusak ataukah tidak, dan juga masih menunggu beberapa formulir penting dari KPU untuk Pilkada serentak tahun 2020. Cikal. Iya, terima kasih Cinta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu tadi laporan dari Cinta Zanidia dan juru kamera Fatan Johar dari kawasan Tangerang Selatan.